Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-172 sampai ayat yang ke-173. Ayat yang ke-172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ayat ini adalah perintah kepada kaum muslimin secara khusus setelah perintah kepada manusia umumnya. Yang demikian itu karena pada dasarnya merekalah yang mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Disebabkan keimanan mereka, perintah Allah untuk makan hal-hal yang baik dari rizki dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan takwa dengan nikmat-nikmat tersebut yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur. Maka Allah memerintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada para nabi dalam firman-Nya, Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Bersyukur dalam ayat ini adalah beramal yang soleh. Di sini Allah tidak berkata yang halal, karena seorang mukmin itu Allah membolehkan baginya hal-hal yang baik dari rezeki yang terlepas dari akibat buruk. Dan juga karena keimanan seorang mukmin itu menghalangi dirinya dari menikmati apa yang bukan miliknya. Dan firman-Nya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Maknanya, maka bersyukurlah kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, berarti ia tidak menyembah semata-mata hanya kepadanya. Sebagaimana orang-orang yang bersyukur kepadanya, berarti ia telah beribadah kepadanya dan menunaikan apa yang telah dia perintahkan. Ayat ini menunjukkan bahwa memakan hal-hal yang baik adalah amal soleh dan diterimanya amal tersebut. Allah memerintahkan untuk bersyukur setelah mendapatkan kenikmatan karena dengan bersyukur akan memelihara kenikmatan yang ada tersebut dan akan memunculkan kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya. Kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya tidak ada. Sebagaimana sikap kufur, nikmat akan menjauhkan kenikmatan yang tidak ada dan menghilangkan kenikmatan yang telah ada. Ayat yang ke-173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iddurra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ketika Allah Ta'ala menyebutkan bolehnya hal-hal yang baik, Dia sebutkan juga haramnya hal-hal yang kotor, keji melalui firman-Nya, Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i, karena bangkai itu kotor lagi berbahaya karena kejelekan zatnya, dan karena mayoritas bangkai itu adalah dari penyakit, sehingga menambah penyakitnya.
Namun, pembuat syariat mengecualikan dari keumuman tersebut bangkai belalang dan ikan. Karena kedua bangkai itu halal lagi baik. Juga wadama, darah, yaitu yang mengalir mengucur sebagaimana yang telah dibatasi oleh ayat yang lain. Wama uhilla bihi ligoirillah, dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah, yakni disembelih untuk selain Allah seperti hewan yang disembelih untuk patung, berhala dari batu, kuburan, dan sebagainya. Hal-hal yang telah disebutkan di atas tidaklah membatasi bagi hal-hal yang diharamkan. Hal-hal tersebut disebutkan dalam ayat ini hanya untuk menjelaskan jenis dari hal-hal yang kotor tersebut yang dimaksudkan dari pemahaman terbalik dalam firman-Nya thayyibati, hal-hal yang baik. Keumuman apa-apa yang diharamkan dapat dipahami dari ayat terdahulu dari firman-Nya halalan thayyiban, halal lagi baik, sebagaimana yang telah berlalu. Sesungguhnya hal-hal yang kotor itu atau yang semacamnya diharamkan untuk kita sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita dan pemeliharaan diri dari hal-hal yang berbahaya. Walaupun demikian, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, maksudnya terpaksa beralih kepada yang haram karena lapar dan tidak punya apa-apa, atau dipaksa goiro bagin, sedang dia tidak menginginkannya, yakni tidak mencari yang haram padahal dia mampu mendapatkan yang halal, atau karena tidak adanya rasa lapar, wala adin, dan tidak boleh pula melampaui batas, yakni kelewat batas dalam menikmati apa yang telah diharamkan tersebut karena keterpaksaan hati. Karena keterpaksaan tadi, maka barang siapa yang terpaksa dan ia tidak mampu mendapatkan yang halal dan ia makan menurut batas kebutuhan mendasar saja dan tidak lebih dari itu, fala isma, maka tidak ada dosa, yakni kesalahan alaihi baginya, dan apabila dosa telah dihilangkan, maka perkara itu kembali kepada asal muasalnya. Dan manusia dalam kondisi seperti ini diperintahkan untuk makan. Bahkan ia dilarang untuk mencelakakan dirinya atau membunuh dirinya. Maka wajiblah atasnya untuk makan. Bahkan ia berdosa jika tidak makan hingga ia meninggal, yang akhirnya dia telah membunuh dirinya sendiri. Pembolehan dan keringanan ini adalah rahmat dari Allah terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah menutup ayat ini dengan dua namanya yang mulia lagi sangat sesuai tersebut seraya berfirman, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kehalalan itu disyaratkan dengan dua hal tersebut dan manusia dalam kondisi seperti ini, kemungkinan tidak mengarahkan segala upayanya dalam merealisasikannya. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengampuninya dari kesalahan yang terjadi dalam kondisi seperti ini khususnya, yang sesungguhnya keterpaksaan itu telah mendesaknya dan kesulitan itu telah menghilangkan segala perasaannya. Ayat ini adalah dalil untuk sebuah kaidah yang terkenal, yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Kedaruratan membolehkan hal-hal yang diharamkan. Setiap hal yang telah diharamkan sedang manusia sangat membutuhkannya karena darurat, maka hal itu telah dibolehkan oleh Zat yang Maha Memiliki lagi Maha Penyayang. Karena itu, segala pujian hanya baginya dan juga rasa syukur yang pertama dan yang terakhir, yang lahir maupun yang batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.